sebagai seorang pemimpin, kalau Anda masih pola pikirnya seperti runway attendant, atau roommate, atau villa attendant, atau butler, maka Anda belum leader. Anda harus selalu berada di atas mereka in term of qualification, capability, kemudian kompetensi sudah pasti, ya. Dan yang paling penting adalah the way you communicate with them. Gimana cara kita berkomunikasi selama ini? Karena di masa reaktivasi, transisi kita menuju ke next normal ini, pekerjaan begitu banyak. Ya, kalau masih ada manajer yang sungkan, nggak enak saya merintahin, wah ini bahaya. Ya, jadi kalau ada yang sempat baca buku tersebut, ya mungkin masih ingat dengan konsep piramid. Piramid itu ujungnya satu, pemimpin harus satu. Semakin ke bawah ini harus semakin lebar, semakin besar dan kuat. Jadi kalau semakin ke bawah kecil, Anda jatuh sebagai pemimpin. Maka kuatkanlah rank in file Anda, kuatkanlah mid management Anda, which is your supervisor, ya, karena manajer itu mengelola. Ya, kalau manajer masih setiap hari harus ngecek hal-hal yang kecil, means that your leadership is not there. Jadi Anda melangkahi satu tahap, dua tahapan asisten dan juga supervisor, Anda harus terjun langsung. Except VVIP guest ya, yang harus diinspeksi. Itu piramid. Yang kedua, 7 Cs-nya, bahwa jangan lagi menjadi manajer yang based on manajemen by crisis. Ya, kalau risk management itu memang harus tahu kita risiko, manajemen risiko itu harus tahu. Tapi menjadi seorang manajer, kita harus merubah lagi, jangan manajemen by crisis, kalau ada api baru dipadamkan. Kenapa tidak diantisipasi dengan signage misalnya dilarang merokok sembarangan? Kemudian yang kedua, menyimpan gas LPG, misalnya Anda punya villa lengkap dengan kitchen equipment, dengan ada gasnya di tempat yang sirkulasi udaranya bagus, bukan tempat yang pengap. Kan villa-villa kecil saya lihat justru banyak terbalik ya. Jadi gasnya itu ditaruh di bawah kompor, kitchen stove-nya, which is itu daerah yang pengap, itu bisa meledak nanti. Harus ada sirkulasi udara. Nah, 7 Cs-nya adalah starting from conceptual framework. Jadi harus merencanakan pekerjaan itu secara konsep. Jangan asal-asalan. Hati-hati juga nih, sekarang ini momentum banyak teman-teman baru pindah kerja kan. Pindah kerja jangan pindah program. Jangan copy paste dari pekerjaan Anda sebelumnya. Which is some of them need to be improved, need to be adaptable with the current situation in your new hotel. Jadi ketemu dengan orang baru, dengan produk baru, kita perlu menyiapkan konsep yang baru. Termasuk yang paling keren adalah ketika Anda ketemu dengan tim lama Anda, kembali bekerja secara normal, Anda mampu memberikan spirit baru. Wah keren nih, bapaknya sekarang punya konsep baru, gitu ya. Kemudian C yang kedua, itu adalah communication. Tadi saya sudah jelaskan how you communicate with your employee. Kemudian coaching, jangan lupa, sekarang sedang banyak-banyaknya dibutuhkan pelatihan-pelatihan dan pembinaan dan pendampingan. Ya Pak, karyawan saya udah 20 tahun Pak. It's no matter about length of working period. Tapi ini situasi baru, situasi yang kita ingin memberikan semangat. Ya. Kemudian C yang berikutnya, kontrol. Ini dikaitkan dengan C yang kelima. Kontrol itu harus dijiwai dengan curiosity. Tidak bisa hanya dengan melihat, tetapi harus mengecek lebih detail. Ya, amenities tray, angka tray-nya di bawahnya sepatu masih kotor. Ya, kemudian pillow misalnya, pillow case, pillow protektornya, sekali-sekali bawain. Kadang-kadang tampilannya bagus tapi nggak pernah dibuka pillow protektornya. Ya, bayangkan tuh 2 tahun loh hotel Anda idle, tidak aktif beroperasi, bau dan sebagainya, itu sangat mengancam. Ya, bisa jadi demikian. Kemudian kontrol curiosity, Anda perlu confirm. You need to make sure that all job is done correctly. Jadi sudah pass inspected, harus sudah melalui inspeksi. Ya, setelah Anda confirm dari C yang pertama sampai yang ke-6 ini, jadikan C yang ke-7, konsistensi. Ya, ini yang saya tawarkan sebagai seorang transformer leaders ketika kita seminar 3 tahun lalu di Sanur. Itu belum pandemi loh. Ya, saya juga bukan Tuhan, saya cuma mengadopsi industri revolusi 4.0, basisnya teknologi, bagaimana kita menciptakan pola pikir robotik dalam setiap leaders. Nah, akhirnya self readiness nomor 6, yaitu upgrade your skills, ya, karena
sekali lagi sekarang ini banyak sekali hal-hal baru yang perlu kita ketahui dan kenali. Jadi menyangkut upskilling, reskilling, multiskilling, dan top skilling. Top skilling itu istilah saya, sorry, mungkin persepsi kita berbeda. Tapi saya punya konsep beberapa kali pelatihan, termasuk di beberapa kampus, Poltekpar, Medan, terakhir yang Palembang, terakhir saya berikan top skilling. Bahwa apa yang sudah paling tinggi pun, yang sudah kita kuasai, kita harus topping lagi dia. Jadi bukan multiskilling itu ke samping dia, horizontal ya. Multiskilling itu misalnya seorang roomboy juga mengenal kitchen cutleries. Karena apa? Villa suite Anda ada kitchennya. Kitchen cutleries itu punyanya FB Product. Nah itu multiskilling. Akhirnya akan melahirkan multitasking. Tapi kalau top skilling, bagaimana housekeeper mulai sekarang belajar dikit-dikit tentang hotel manager, belajar dikit-dikit tentang RDM, housekeeper ya, saya bilang housekeeper. RDM, belajar tentang GM. Karena apa? Once in a week, satu kali seminggu yang saya tahu, housekeeper ini bertugas sebagai MOD, Manager on Duty. Ketika menjadi MOD, coba ya silakan senyum-senyum sendiri. Siapa yang pernah dikerjain oleh engineering ketika menjadi MOD? Siapa yang pernah dikerjain sama FO? Pak housekeeper, tolong ke lobby. Kenapa? Ada tamu komplain Pak, minta ketemu manajer. Nah lo, MOD nggak boleh telepon GM, suruh datang. Yang namanya MOD harus hadir. Nah ini, top skilling ini penting sekali, sehingga kita tidak hanya berkutat di upskilling dan reskilling, dan multiskilling sudah mulai rame dibahas, top skilling juga sangat penting sekali. Bapak Ibu, sahabat saya di IKA Bali, demikian yang ingin saya sharing terkait dengan penguatan kesiapan kita untuk menghadapi era next normal atau new paradigm in hotel operation. Ini kaitan dengan kepariwisataan adalah dapat saya simpulkan high tech and high touch is the future new service type. Jadi kita tidak bisa lagi beropini negatif. Oh, saya bukan orang IT, kenapa saya harus belajar teknologi? Saya nggak bilang teknologi apa. Yang jelas teknologi ini, high teknologi ini sudah mendekati kita. Kita tidak nyari dia, dia mendekati kita. Dan kita harus pelajari gitu. Ya, saya bicara di barista, di komunitas barista, tertegun dan akhirnya menyadari barista itu bukan hanya sekedar meracik kopi, tetapi juga mempelajari mesin kopi itu sendiri. Itu teknologi di sana. Jadi yang terbaru itu kan yang menggunakan laser ya. Bagaimana foto manusia bisa tampil sampai akhirnya difoto kopinya, cappuccino-nya nggak diminum-minum, kasihan minum wajahnya di sana, ya difoto. Itu kan teknologi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, everybody should learn more about the technology. Apakah digital, apakah grafis ya. Jadi nggak bisa lagi, misalnya seorang roomboy, staff Anda di kamar ketika ditanya oleh tamu misalnya, Gus, saya kok nggak bisa scan barcode ya? Oh maaf, saya nggak ngerti. Nggak boleh. Sekarang barcode sudah menjadi tren baru di semua hotel, bahkan di homestay sekalipun sudah pakai barcode sekarang. Karena apa? Selain memang CHSE, hemat biaya. Sudah nggak perlu lagi print kertas dan sampahnya tidak kemana-mana. Nah, yang kedua, high touch. Kita patut berbangga dan wajar, hospitality Bali ini sangat mendunia. Ya, hospitality Bali ini sangat dikenal ramah tamahnya luar biasa. Ya, ini banyak diberikan testimoni oleh rekan-rekan kita di kapal pesiar. Bagaimana mereka bekerja dengan berbagai suku bangsa dari berbagai negara. Ya, di sana bisa dilihat katanya berdasarkan penilaian atasan-atasan di kapal pesiar itu bahwa keramah tamahan kita orang Indonesia, ketimuran kita termasuk orang Bali sangat luar biasa. Dituntut lagi harus high touch. Karena apa? CHSE menjaga jarak, mengurangi interaksi kontak body, bersalaman itu udah nggak boleh, ya. Tapi kita harus tetap menyentuh piring ketika kita menyediakan makanan. Kita harus menyentuh bantal ketika kita membersihkan atau makeup room. Nah, high touch ini adalah personalized service yang dikombinasikan dengan teknologi. Jadi biar keren nih room attendant, room mate, nantinya saya yakin hotel-hotel besar di Bali, Bintang 5 sudah mulai menerapkan ya. Jadi menggunakan checklist dengan menggunakan HP. Ya, jadi
tinggal di scan, kemudian tinggal di cetak-cetak di HP, reportnya sudah langsung masuk ke PMS. Ini bagian daripada high technology, ya. 2020 saya pernah bawakan ini untuk menerapkan di engineering, ya. Jadi kaitan dengan maintenance program untuk beberapa MEP, ME utilities. Jadi jangan sampai AC-nya dingin, nggak perlu di maintenance gitu loh. Tapi ada alert di HP-nya nanti, semacam PMS, semacam property management system. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara, genap sampai jam 5 ternyata ya, karena jadi sampai jam 5 karena saya harus berpindah ke Bali Utara, harus berangkat ke Lovina, ada program di sana. Jadi mudah-mudahan sharing session yang sangat singkat ini bisa mendorong kita semua untuk lebih adaptif ya. Silahkan cari ilmu, informasi lebih banyak lagi di luar materi saya ini, tapi minimal ini bisa menjadi suatu stimulus sebagai motivasi buat kita semua bahwa kondisi Bali sudah dibuka kembali untuk wisatawan mancanegara dan visa on arrival berlaku untuk 42 negara dan 9.000 lebih internasional yang biasa-biasa saja, tapi justru kita harus sikapi momentum ini untuk menciptakan customer trust bahwa 9.000 lebih wisatawan ini harus menjadi our Bali brand ambassadors. Jadi bisa menjadi duta-duta promosi Bali di luar negeri, ya baik kepada temannya, kepada saudaranya, kepada komunitasnya, dan efeknya kaitannya dengan kita di housekeeper dan juga sebagai hotelier adalah kita paling banyak berinteraksi dengan tamu selama mereka berlibur. Karena apa? Baru bangun ketemu orang hotel. Ya, mereka bepergian itu pindah-pindah. Jadi misalnya kalau dari Hotel Nusa Dua, mereka ke Ubud 3 jam, cuma 3 jam aja di Ubud. Kemudian 2 jam di Kintamani, 2 jam aja. Selebihnya sisanya paling banyak itu adalah di hotel. Maka peran kita adalah bisa membantu pertama manajemen di hotel untuk mencapai customer satisfaction. Yang kedua, membantu pemerintah bagaimana mewujudkan destinasi sebagai rumahnya hotel kita ini juga sangat diminati atau justru mungkin ada yang kurang dalam penyampaian saya karena ada juga ada keterbatasan, tetapi saya senang bisa berbagi, semoga ini bisa bermanfaat dan kita bisa membahas hal-hal yang lebih konkret dan detail ke depannya. Ya, terima kasih untuk waktunya dan juga atensinya. Semoga kita bisa ada kesempatan berikutnya untuk bersilaturahmi atau bersilaturahmi baik dalam kegiatan offline maupun online. Saya kembalikan kepada Ibu Fija, moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk penjabarannya Bapak Swabawa. Ini luar biasa banget ya. Artinya nggak hanya virus yang improvement Pak ya. Jadi kita sebagai sumber daya manusia juga harus jauh lebih pintar ya. Jadi kita maskernya yang kita bisa sharing lagi dengan modul-modul yang berbeda di IKA Bali, Pak. Siap, Ibu. Ya. Materi yang tadi juga nanti saya kirim ya, biar bisa dibaca-baca. Yeah. Baik, Ibu Fija. Kedepannya mohon ya agar lebih produktif lagi ke depannya, Bapak. Terima kasih banyak. Yeah. Terus semua muali, terima kasih. Ya, demikian ya, Bu Fija. Sudah langsung di close, Bu. Mungkin ada yang mau ini. Ada pertanyaan Pak yang harus dijawab karena Fija lihat di sini ada pertanyaan. Sebentar Fija cek lebih dahulu. Saya cek juga dulu sekarang. Mana ya? Ini yang pertama ada pertanyaan dari Pak Seniarte dari Poltekpar Bali, Pak. Beliau bertanya mengenai ada kasus sering saya temui ketika menginap di hotel baik di Bali maupun di luar Bali, yaitu hotel sering melanggar SOP. Waduh, berkaitan dengan penerapan CHSE tersebut, bagaimana pemerintah menyikapi kondisi seperti ini? Apakah ada inspeksi atau sejenisnya ke hotel-hotel? Mohon konfirmasinya, Suksema. Silakan Pak dijawab.
Baik, terima kasih Pak Wayan Siniarte. Sebelumnya saya mohon izin, saya tidak mewakili pemerintah untuk menjawab ini, ya, karena kebetulan regulasinya ada di pemerintah provinsi dan kabupaten kota terkait dengan monitoring implementasi di lapangan, ya, tentu dengan SKPD terkait, ya, apakah Satpol PP, kemudian Dinas Pariwisata dan seterusnya. Tetapi pertanyaan tadi bagus sekali untuk mengingatkan rekan-rekan kita di housekeeper semua ini, ya. Kalau memang ada yang demikian, tentunya ini menciderai, ya, memberikan defect atau cacat terhadap upaya kita di pentahelik, ya, tidak hanya pemerintah ataupun industri saja, tetapi juga semua pihak terlibat, diminta juga media. Bagaimana seperti yang saya sebutkan, kita ketahui bersama itu how to build customer trust atau people trust. Jadi satu tamu ini harus dibuat bahagia, harus menjadi our ambassador. Kalau sampai hotel ada yang melanggar, ini sudah dalam tanda kutip kalau kita lagi berjuang ini pengkhianat. Nah, kalau saya pribadi, mohon izin Pak Siniarte, saya di beberapa komunitas dan juga di asosiasi kadang-kadang juga tidak mengeluarkan rekomendasi kalau pindahin acaranya. Jangan di hotel itu karena waktu ini bla 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 bla. Begitu saya. Nah, ketika juga tahun 2020 mohon izin pengalaman Niki, karena kalau nggak mengalami saya nggak berani sampaikan, ya. Ketika menjadi tim verifikasi CSI Kabupaten Bandung, saya juga banyak mendapatkan laporan-laporan seperti yang disampaikan Mas Siniarte, tapi lebih daripada tahu restoran dan malam, ya. Nah, iya cari ibu. Kita selaku verifikator tidak boleh mengambil keputusan penindakan, maka kita koordinasi dengan aparat SKPD terkait, yaitu Satpol PP Kabupaten Bandung, dan itu sudah berjalan. Nah, jadi pertanyaan Pak Siniarte ini menjadi alert bagi kita semua di praktisi perhotelan ini,